Halo, saya Salena Awa Prameswari. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang terdapat pada makalah tentang performance kriteria. Kriteria kinerja atau performance kriteria adalah dimensi di mana kinerja perseorangan tim atau unit kerja diberi penilaian. Hal tersebut adalah pengharapan kinerja yang dilakukan oleh individu atau tim untuk memenuhi strategi perusahaan. Saat menilai kinerja tugas dan anggota perusahaan dapat menggunakan 3 tipe kinerja. Yang pertama, kepribadian, perilaku, dan hasil objektif. Kriteria berdasarkan kepribadian atau trait-based kriteria. Fokus pada karakteristik personal seperti kesetiaan, keandalan, kemampuan, dan kepemimpinan. Kriteria tersebut akan menunjukkan seperti apa orang tersebut, bukan apa yang dilakukan atau diselesaikan dalam pekerjaan. Selanjutnya, kriteria perilaku. Behavior kriteria. Fokus pada bagaimana kerja mereka dilaksanakan. Kriteria perilaku dapat melakukan dalam perilaku berdasarkan tugas atau hitungan perilaku secara umum, seperti ketidakhadiran, keterlambatan, kecerobohan, aspek positif dari kriteria perilaku yang terlibat. Yang terakhir ada hasil kriteria atau result kriteria. Hasil kriteria mungkin akan sesuai jika perusahaan peduli dengan bagaimana hasil tersebut dicapai, tetapi tidak dapat sesuai jika perusahaan tidak dapat sesuai dengan semua pekerjaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kriteria kinerja karyawan yang baik dilihat dari segi berikut ini. Yang pertama, ada aspek produktif. Sebagai seorang business owner, kita bisa melihat mana karyawan kita yang memprioritaskan pekerjaan dan bisa mengelola waktu dengan tepat. Ciri karyawan tersebut tahu kapan mengerjakan sebuah pekerjaan dan tidak menunda tugas yang diberikan. Yang kedua, mempunyai motivasi tinggi. Jika Anda ingin masuk ke dalam kriteria kinerja yang baik, maka pastikan Anda bekerja secara optimal dimanapun Anda berada. Jadilah terbaik sesuai kemampuan dan Anda akan memperoleh hasil yang baik pula. Yang ketiga, berpikir dan bertindak positif. Karyawan yang baik selalu bertanggung jawab pada segala sesuatu yang dilakukan, sehingga bisa berkontribusi positif pada perusahaan. Yang keempat, menjaga hubungan sosial. Menjadi karyawan yang masuk dalam kriteria yang baik, yakni harus mampu menjaga hubungan sosial dengan baik, mulai dari staf dan divisi lain, atasan hingga office boy. Yang kelima, menjalankan dan evaluasi pekerjaan dengan baik. Sebagai karyawan yang berkualitas, ada baiknya mempunyai peran dan memiliki tanggung jawab di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, evaluasi kinerja atas masalah kepegawaian ini adalah dengan koordinasi dan pemantauan. Kegiatan pemantauan yang mengukur ketepatan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Pemantauan digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar pencapaian tujuan dan seefisien mungkin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navani C. Febrianti. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin yang terdapat di makalah yang berjudul Performance Kriteria. Saya akan menjelaskan tentang penghargaan reward. Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan maupun dari lembaga, yang biasanya diberikan dalam bentuk materi atau ucapan. Organisasi ada intensif, yang merupakan suatu penghargaan dalam bentuk material atau non-material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan menjadikan modal motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada imbalan intrinsik, adalah ketidakseimbangan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Ketidakseimbangan tersebut mencakup rasa penyelesaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan. Maksudnya adalah kemampuan untuk memulai atau menyelesaikan suatu proyek pekerjaan merupakan hal yang penting bagi sejumlah individu. Selanjutnya ada imbalan ekstrinsik, adalah ketidakseimbangan yang berasal dari pekerjaan. Imbalan tersebut mencakup uang, status, promosi, dan rasa hormat. Selanjutnya ada hukuman atau punishment, adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang tepat secara umum.
Hukuman dampaknya atas perilaku dengan hubungan antara stimulus dan tanggapan. Tanggapan tidak langsung, hal itu merupakan dampak tidak langsung. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan dan memperbaiki kinerja pegawai agar tercipta produktivitas yang semakin tinggi.